Ya, yang pertama saya akan panggil Pak Ama ya untuk memberikan sharing ya kurang lebih ya 10 menit supaya Anda lebih paham juga gitu kan apa yang terbesit di pikiran Pak Ama sampai beliau begitu serius mengerjakan TOEFL-nya. Ya, Pak Ama saya izin buka kameranya untuk memberikan sharing. Apakah Ama sudah siap, Pak? Buat. Siap ya? Oh, yang ini Pak Ahmad 2 ya. Oke. Saya ketemu Pak Ahmad nomor 1. Bentuknya sih memang handphone, Pak. Saya cari dulu ya Pak Ahmad 2. Pak Ahmad yang kedua. Saya masih refresh dulu kali ya. Pak Ahmad yang Pak Ahmad yang kedua. Oke, Pak Ahmad saya izin buka kameranya ya. Selamat sore Pak Edi. Selamat sore. Puasa aman-aman Pak? Alhamdulillah aman, lancar. Itu ya, yang itu yang luar biasa ya. Ya. Apa bulan boleh puasa ya? Yang penting toleran tidak puasa Pak Ama ya. Dingdong masuk terus. Ya. Iya, itu yang paling penting ya. Oke, Pak Ama mungkin bisa bagi pada teman-teman yang hadir sore ini, ya mungkin waktunya 10 menit gitu Pak Ama bisa ceritakan apa yang membuat Pak Ama sangat serius di dalam bisnis ini. Ya mungkin awalnya Pak Ama bisa memperkenalkan diri dulu supaya teman-teman katanya kalau tidak kenal maka tidak sayang Pak. Silakan Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan dulu selamat menunaikan ibadah puasa ya untuk teman-teman yang beragama Islam. Ya. Pada sore hari ini Pak Edi sangat terima kasih atas waktunya. Luar biasa presentasi dari Pak Edi Nata. Ini sangat-sangat jelas sekali dan detail. Sini Bapak dan Ibu, salam kenal, nama saya Muhammad Ahmad Burhanuddin. Saya ASN di kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, akan tetapi saya asli dari Kediri, Pak Edi. 130 km Surabaya dengan Kediri jaraknya. Alhamdulillah sore hari ini bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua di webinar kali ini. Di sini saya perlu sampaikan bahwa saya ini sebenarnya sudah bergabung dengan TOEFL ini pada tahun 2014 bulan Desember, Pak Edi. Wah, jadi sudah agak lama sebenarnya ya. Jadi pada waktu itu saya dikenalkan oleh teman saya, seorang kepala Madrasah Sanawiyah Negeri di Malang, namanya Pak Odesa ini, yang waktu itu masih offline, Pak Edi. Jadi beliau rumahnya Malang, kebetulan ada acaranya di Kediri. Sehingga saya ditelepon dan diampiri ke rumah, Pak Edi. Saya mau nggak mau waktu itu karena teman-teman jauh ya, akhirnya saya ikut untuk mengikuti pertemuannya yang secara online di salah satu hotel di Kediri. Pada saat itu saya yang ngikuti gitu aja, Pak Edi. Ya. Karena teman saya ini seorang kepala madrasah yang waktu itu sama dengan saya hanya berpikir sederhana. Nggak mungkin teman saya ini mau menjerumuskan saya, apalagi menipu saya. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, yang diajak ini adalah tentang teknologi. Waktu itu memang saya sendiri juga masih gaptek. Kemudian dari sisi sinyal pun juga masih belum seperti sekarang. Tapi saya yakin suatu saat teknologi ini pasti akan booming. Nah ini. Dan ternyata hari ini terbukti, Pak Edi. Terus kemudian yang ketiga, saya ingin selain ASN, saya punya aktivitas di luar ASN yang mudah-mudahan bisa membawa rezeki bagi saya dan juga keluarga. Ya. Nah, setelah saya bergabung, Pak Edi, waktu itu dalam waktu yang tidak terlalu lama, saya mendapatkan 2 orang teman. Sehingga secara posisi peringkat saya ini sudah silver, Pak Edi. Namun, karena pada waktu itu upline saya di Malang, terus kemudian komunikasi belum begitu lancar, handphone saya pun juga belum memadai, terus kemudian saya sendiri juga kesulitan waktu itu mengembangkan Pak Edi. Ajak orang pada waktu itu juga belum berhasil. Sehingga singkat cerita, saya pada akhirnya vakum, Pak, off dari TOEFL ini.
alias tidur kalau kata orang-orang. Dan ini dalam waktu yang tidak singkat, Pak Edi. Ya, ya. 5,5 tahun. 5,5 tahun saya tidak lagi menyentuh yang namanya tekusen. Bahkan saya ini seolah-olah lupa bahwa saya ini masih punya tekusen. Ya. Sehingga 1 tahun yang lalu di bulan April seperti ini Pak Edi, tapi tanggalnya tanggal 10, saya secara tidak sengaja itu dikirimi teman saya. Teman saya ini tidak ada kaitan sama sekali dengan tekusen. Hanya dia aktif di Persatuan Guru NO yang waktu itu menyelenggarakan seminar dengan narasumber dari Finlandia. Saya hanya dibilangi gini, Mak, ini loh ada seminar bagus, tak kirimi ya linknya. Kemudian linknya dikirimkan ke saya. Begitu saya lihat yang tercetak miring biru itu, loh kok ada tulisan tekusen. Jangan-jangan ini yang dulu saya pernah kenal saya gitu. Kemudian saya bingung nggak bisa buka Pak Edi karena nggak dikasih tutorial. Nah, terus kemudian saya masih ingat nyimpen nomornya Mbak Ica. Kemudian saya langsung hubungi Mbak Ica. Mbak Ica juga masih nyimpan nomor saya. Jadi akhirnya sambung. Mbak Ica, ini saya dapat link tapi saya nggak bisa buka. Akhirnya saya dikasih link sama dikasih tutorial sama Mbak Ica, dan saya ikuti webinarnya hampir 1,5 sampai 2 jam itu lancar. Loh, saya kaget Pak Edi. Loh, ini gimana ya sekarang perkembangannya tekusen? Akhirnya saya sama Mbak Ica, berikutnya hari besoknya itu saya banyak bertanya, Mbak ini gimana? Apakah saya ini harus gabung lagi? Loh, tidak perlu Pak Ama. ID Pak Ama itu berlaku seumur hidup. Betul. Sehingga Pak Ama ini hanya tinggal aktifkan maintenance saja $50. Ya. Nah, waktu itu saya dibantu mengaktifkan oleh Pak Uripan, Pak. Saya dibantu mengaktifkan, sehingga begitu sudah aktif, saya tanya lagi, Mbak ini kelihatannya potensial sekali Mbak untuk kita kembangkan saat ini. Iya betul Pak Ama. Terus apa yang harus saya lakukan? Nah, saya disampaikan saran oleh Mbak Ica, Pak Uripan, ayo Pak Ama, tulis daftar nama lagi Pak Ama, teman-teman Pak Ama, yang Pak Ama ingat, yang Pak Ama kenal, yang dekat dengan Pak Ama. Terus kemudian saya undang Pak, 1 hari itu bisa sampai undang 10 orang. Hari berikutnya 5 orang dan seterusnya. Singkat cerita Pak, hanya dalam waktu 1 minggu, saya ini sudah silver lagi. Dan orang pertama yang bergabung dengan saya itu tidak dari Kediri, tidak dari Surabaya, di mana saya bekerja, tapi justru dari Makassar Pak. Wah, Teman jauh saya ya. malah, iya jauh sekali, dan saya nggak membayangkan waktu itu. Saya berpikir nanti jangan-jangan sulit ya seperti yang dulu saya 5,5 tahun yang lalu. Ternyata hanya dalam waktu 1 minggu saya dapat 3 orang. Waktu pertama kali dapat saya langsung sujud syukur, loh alhamdulillah Bu, istri saya beritahu saya dapat anggota baru Bu, ternyata nggak sulit. Nah, terbukti Pak, ini tidak sulit. Karena apa? Setiap hari saya ngundang. Waktu itu belum seperti sekarang tertata seperti ini presentasinya, masih kelompok-kelompok kecil. Mbak Ica telaten sekali untuk memberikan presentasi, sehingga dengan begitu Pak Edi, alhamdulillah tim saya ini terus berkembang. Bahkan dalam 3 bulan pertama ini saya tidak menyangka bahwa akhirnya saya tidak hanya menyelesaikan permasalahan tugas saya, karena kan lockdown waktu itu. Saya kerja di Surabaya, saya berada di Kediri, sehingga harus gunakan apa? Akhirnya saya gunakan tekusen ini dalam pekerjaan saya dengan teman-teman saya yang ada di Surabaya. Tapi ternyata di situ rezekinya luar biasa Pak Edi. 10.000 pertama itu dalam 93 hari. Saya nggak bayangkan. Saya tidak membayangkan modal saya kembali waktu itu, kembali saja bagi saya mungkin sudah beruntung. Loh kok sudah dapat sekian? Ini saya seperti mimpi Pak Edi, tapi ternyata ini adalah nyata. Bapak dan Ibu, berarti tekusen ini betul-betul solusi bagi kita. Ya, makanya di sini kalau tadi ditanyakan oleh Pak Edi, kenapa Pak Ama ini ASN tapi kok aktif di tekusen ini? Ya. Nah, Pak Edi, saya punya 7M Pak Edi. Ya, silakan. 7M ini yang selalu saya sampaikan di setiap saya testimoni seperti ini, karena apa? Betul-betul nyata dan bisa dilakukan oleh siapapun. M yang pertama itu mudah, Pak Edi. Tekusen ini mudah Bapak dan Ibu, tidak harus pinter IT. Tidak ada persyaratan harus punya latar belakang ijazah apa, latar belakang ekonomi seperti apa, dan sebagainya. Terus di sini tadi disampaikan Pak Edi, mudah, kita itu tidak perlu kerja sendiri. Karena kita kerjanya adalah kerja tim. Di sini awal-awal malah kita hanya langkah pertama saja, mengundang. Dan mengundang ini ya gampang sekali kan Pak Edi. Yang penting di sini mau cerita, mau telepon. Nanti presentasi di sini sudah ada presenternya. Tinggal milih setiap hari ada. Terus kemudian
untuk three way call-nya kita juga dibantu oleh tim kita. Jadi sangat-sangat mudah. Apalagi kalau kita bergabung tadi, kita tidak perlu bingung ID-nya berapa, password-nya apa. Kita hanya klik link aja, kita sudah masuk, tinggal nulis nama kita. Apalagi ini tidak perlu internet yang tinggi ya, 1,4 aja kita sudah bisa. Jadi itu M yang pertama, yaitu mudah, Pak Edi. Kemudian M yang kedua, ini murah. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Edi, $2.079 atau mungkin sekitar 30 juta sekian misalnya ya. Nah, ini kenapa saya katakan murah? Karena dalam waktu yang tidak terlalu lama, modal ini bisa kembali. Pengalaman saya 1 bulan modal saya kembali, Pak Edi. Karena ada beberapa orang yang saya sponsori, tim saya bergabung sehingga pada akhirnya 1 bulan kembali. Kalau modal 30-an juta, 1 bulan itu sudah kembali, mahal dari mana? Kan gitu. Belum potensinya, kalau modal sudah kembali, selebihnya apa? Selebihnya adalah tinggal yang namanya keuntungan, Bapak dan Ibu. Setuju, Pak. Belum lagi kita dapat berapa aplikasi. Ada 6 aplikasi, Pak Edi. Saya kemarin beli aplikasi di kantor, itu 35 juta, Pak Edi, satu aplikasi. Belum servernya 23 juta. Instalasi dan juga FGD-nya habis sekian juta. Itu 60 juta. Dan tidak akan kembali. Karena apa? Memang tidak bisa dibisniskan. Nah di sini, ya ini berarti sangat murah dan Bapak Ibu, ini gampang sekali dilakukan. Kemudian yang berikutnya, M yang ketiga, ini Pak Edi, mutu produknya sungguh sangat luar biasa. Mutunya, Pak. Jadi 6 produk ini masing-masing punya spesifikasi tersendiri dan kualitasnya sungguh-sungguh sangat luar biasa. Di sini yang live meeting yang sedang kita terapkan ini, gerak bibir dengan suara yang diterima itu persis sama. Betul. Yang lain ada delay, ada putus-putus dan lain sebagainya. 6 itu semuanya punya kelebihan, apalagi cloud storage-nya ya. Kalau kita pakai produk yang berbayar, bayangkan setiap bulan harus bayar. Di sini gratis dan unlimited kalau kita sudah bergabung di sini. Jadi produk yang 6 itu sungguh-sungguh sangat luar biasa. Yang keempat, marketnya global. Saya duduk aja di Kediri, saya pas di Surabaya, saya bisa melanglang buana kemana-mana. Tidak hanya di Jawa Timur, tidak hanya di Indonesia. Bahkan tim kami alhamdulillah sudah ada yang di Arab Saudi, Pak Edi. Ini kami nggak bayangkan sama sekali. Ternyata cukup hanya kita berada di satu tempat, kita bisa kemana-mana. Apalagi sekarang tanpa yang namanya biaya operasional. Tidak perlu kesana kemari, keluar bensin, keluar ongkos. Tapi kita bisa ke mana-mana sesuai dengan daftar nama yang ada pada catatan kita. Kemudian kalau kita bicara market global, kalau kita punya pangsa pasar di tim di luar negeri, itu nanti kita bisa bekerja itu 24 jam. Saat kita tidur, di tim luar negeri sana itu aktif, bahasanya ada transaksi, itu dolarnya masuk Bapak dan Ibu pada saat kita tidur. Nah ini apa? Tidak sungguh-sungguh sangat luar biasa. Kemudian yang kelima, ini M-nya adalah membangun aset, Pak Edi dan Bapak Ibu semua. Asetnya apa? Aset digital sekarang ini. Jadi aset digital ini sungguh-sungguh sangat luar biasa. Misalnya sebuah tim saya katakanlah ada sekarang ini ada sekitar 200. Berarti aset kami ini ada 200. Memang masih ada yang tutup, ada yang sudah buka dan lain sebagainya. Tapi bayangkan kalau ini nanti semuanya ini bisa bergerak karena ke depan teknologi sangat dibutuhkan. Nah ini apa yang akan terjadi? Kita bangun aset, apalagi bisa juga diwariskan. Kita tidak hanya mewariskan tanah atau mungkin rumah, tapi ini aset Bapak dan Ibu. Jadi kita bangun aset dan aset digital yang nggak akan hilang, ya meskipun katakanlah sampai kapanpun. Kemudian yang berikutnya, Pak Edi, yang keenam, M-nya adalah menjadi solusi, Pak Edi. Ya, solusi di sini solusi pekerjaan Bapak dan Ibu. Panjenengan yang setiap harinya beraktivitas di bidang promosi, bisa pakai video email, video newsletter. Ada send up form untuk pendataan, untuk live meeting. Ini bagi yang beraktivitas di bidang pendidikan sangat diuntungkan sekali, Pak Edi. Betul. Karena apa? Satu ID bisa dipakai 15 orang bersama-sama, 15 bos loh Bapak dan Ibu, dengan masing-masing partisipannya bisa sampai 500 orang. Loh itu berapa? Coba produk yang lain yang tadi disampaikan Pak Edi, kita nggak sampai 10%-nya.
Ya ini solusi untuk pekerjaan. Tapi ada juga solusi bagi penghasilan Pak Edi. Karena di saat COVID-19 ini banyak aktivitas yang tidak lancar. Banyak pekerjaan yang katakanlah mengurangi pekerjaannya. Kemudian ada juga yang produknya enggak laku. Tapi di sini kita datang dengan memberi solusi. Kita datang dengan memberi solusi hanya dengan $2.079. Potensinya ini bisa $600.000 Bapak dan Ibu. Berapa ini kalau dikalikan 14.000? Sudah hampir 10 miliar. Ini sangat-sangat mungkin terjadi di sini dan sudah banyak buktinya di Tebusan ini. Asalkan kita betul-betul ikuti sistemnya. Yang terakhir, yang terakhir ini Pak Edi, ini yang selalu ditunggu-tunggu. Mantap sekali rezekinya Pak Edi. Yang terakhir ini. Karena Bapak punya 7M ini. Iya, apalagi saat COVID ya, apalagi saat COVID. Kita tidak bisa mendapatkan penghasilan sebagaimana yang di saat-saat normal. Nah, di sini solusi. Maka dari itu Bapak dan Ibu ya, 7M yang tadi sudah saya sampaikan adalah merupakan sebuah istilahnya kenyataan yang sudah betul-betul saya lakukan dan saya dapatkan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang pada hari ini mendapat kesempatan diundang oleh pengundang Bapak dan Ibu patut bersyukur. Karena apa? Tidak semua Bapak dan Ibu yang mendapatkan undangan. Nah, kalau sudah dapat undangan, tadi dijelaskan Pak Edi sudah begitu gamblang jelas. Ini potensinya seperti ini, produknya begini. Ayo, kita tidak usah tanya-tanya kemana-mana. Betul. Sedikit fresh ya Pak Mak ya. Oke. Coba saya sebentar. Pak Mak, internetnya sedikit fresh ya. Oke, nggak apa-apa. Pak Mak, mungkin teman-teman juga mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari Pak Mak ya. Sudah 7M Pak Mak sudah utarakan ya. Dan Anda paham 7M itu seperti apa ya. Nah, kesempatan Anda untuk segera mengambil keputusan. Ya, karena Pak Mak mungkin internet di tempat dia mendadak harus fresh. Ya, saya langsung kepada pembicara berikutnya. Ya, terima kasih Pak Mak waktunya. Ya, salam buat. Sudah bisa jalan lagi Pak. Mungkin Sudah Pak Edi. Terakhir gimana? Baik, terakhir yang perlu saya sampaikan, waktu uang bisa dicari Pak Edi, Siap. waktu tidak bisa kembali, tapi posisi tidak bisa dibeli. Oleh Siap. karena itu segera ambil keputusan untuk bergabung. Ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat bergabung, lebih bagus. Bagus ya. Wah. Pantunnya luar biasa Pak. Ya, fresh lagi ya. Jadi mungkin lagi internet lagi drop ya. Gak apa-apa. Oke, terima kasih banyak waktunya Pak Mak. Saya mohon waktu untuk tutup kameranya ya Pak Mak ya. Selamat buka puasa Pak Mak. Wah, kok nggak bisa close ya? Oh, ternyata memang nggak bisa close ya. Oke, nggak apa-apa. Kita panggil berikutnya lagi. Ya, kita panggil berikutnya lagi. Terima kasih Pak Mak. Saya selamat buka puasa. Ya, mungkin kita undang pembicara berikutnya lagi yaitu Pak Joy Astro. Ya, kita banyak mengenal beliau, Pak Joy Astro. Ya, ini adalah yang paling ganteng di Tofusen gitu ya, dan masih bujangan lagi, Anda mesti tahu ya. Oke, Pak Joy, apakah siap? Saya siap ya. Joy the Achiever. Joy Achiever. Joy Achiever. Ada 2 Joy ya. Oke, sebentar, ini agak loading sedikit memang. Pak Roy Achiever.
Ya mungkin mau menjelang buka puasa ya, kok internetnya jadi ikut mau buka puasa juga kelihatannya internetnya ya. Saya punya juga loading ya. Mudah-mudahan bisa ketemu Mas Choi Achiever. Mas Choi. Tadi saya ketemu Joy yang pakai HP. Ternyata ada Joy berikutnya. Ini dia, Mas Choi, saya izin buka kameranya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Iya, wah keren banget kan. Ikan gabus. Cepetan, ayo buruan gabung. Udah deh. Pak Ama emang gila, dahsyat ya, Pak Ama ya. Aduh. Ya. Baik. Ini kita lagi di kantor nih. Lagi di kantor. Kemarin kan ya, karena Pak Josia yang minta ya kan. Saya ngantor-ngantor, saya sempetin deh. Luar biasa ya buat kita ya. Terima kasih. Kalau waktu, Ya. Mungkin kita sampai memastikan waktu mau buka puasa ya. Saya tinggal cerita kita mungkin waktunya 20 menit Pak Joy. Ya, supaya teman-teman yang mau buka puasa bisa lebih punya waktu untuk mempersiapkan diri. Oke, siap. Mungkin teman-teman yang belum hadir, belum kenal Mas Joy, saya kenalkan diri dulu Mas Joy. Ya, 20 menit saya persilakan. Oke, Pak Edi, saya coba ngebut ya. Siap. Nama saya Joy Astro, saya masih menjadi seorang news anchor dan juga news producer, khususnya investigasi di salah satu stasiun TV swasta di Indonesia ya. Dan kebetulan saya juga sebagai seorang moderator MC, kemudian saya juga pengusaha, berbagai usaha saya kerjakan hari ini ya. Jadi saya di konvensional iya, kemudian kerja konvensional iya, bisnis konvensional iya, dan juga yang shifting juga saya kerjain. Nah, nanti saya akan cerita sedikit soal ini ya, kenapa saya kemudian bergeser untuk mempelajari juga yang lebih baru lagi gitu, bahwa kita nggak bisa bergantung pada pekerjaan-pekerjaan ataupun bisnis-bisnis yang ada saja saat ini. Karena bukan apa-apa kalau kita ngomong shifting ya, kita langsung masuk aja nih. Kalau kita ngomong shifting itu atau sesuatu yang berubah, bergeser, itu sebenarnya bergeser udah agak lama teman-teman. Ya, jadi kalau Anda bilang, wah ini baru nih, enggak. Shifting itu sebenarnya udah cukup lama. Jadi waktu Anda melihat ada profesi-profesi baru seperti YouTuber dan seterusnya, itu udah shifting gitu ya. Dan sekarang kalau Anda lihat di kantor-kantor Anda, ya ini terutama saya kalau ngelihat di perusahaan-perusahaan teknologi ya, saya kebetulan juga di perusahaan yang basisnya arahnya ke sana yang teknologi, itu kantor itu udah bukan kayak kantor, udah kayak playground ya, kalau saya bilang kayak playground. Jadi Anda kalau masuk ke kantor udah nggak ketemu lagi tuh gaya-gaya model cuman kayak nih, kalau di sebelah saya nih, ini masih gaya lama ya. Jadi kalau Anda lihat nih ada monitor gitu, ini masih gaya lama. Tapi kalau Anda lihat di luaran itu ini gaya lama nih ya, kantor gaya lama. Tapi kalau yang sebenarnya yang terjadi itu di luaran tuh dibikinnya karpetnya dibikin kayak karpet rumput ya, terus kemudian begitu Anda buka lift ya, set kebuka itu langsung isinya kayak hutan ya, tumbuhan semua. Jadi Anda kayak ini sebenarnya saya lagi di kantor apa di hutan ya, sampai kayak gitu. Saking mereka berusaha membuat situasi kerja tuh benar-benar nyaman ya. Dan itu yang disebut shifting. Anda masuk lagi ke dalam, Anda lihat di situ ada tenis meja ya, ada biliar, ada wah gila. Nah itu shifting. Karena ternyata anak sekarang itu udah nggak bisa dengan pola-pola lama kerja kantor dengan cara yang formal, itu udah nggak bisa. Ya itu kalau kita bicara kantor ya. Jadi kalau Anda masuk ke dalam tuh isinya makanan banyak, vending mesin, pokoknya gitu deh. Ini kayak saya dulu pernah kuliah kebetulan di Amerika sekitar 14 tahun yang lalu. Itu kantornya seperti itu ya. Jadi di dalam tuh kayak ruang bermain. Nah ini dibuat seperti itu sekarang, semuanya berubah. Nah ini disebut sebagai shifting ya. The world is changing, semuanya berubah, tapi Andanya nggak berubah. Nah ini bahaya ya. Kan banyak orang yang diajakin kayak begini, mereka bilang gini, apaan sih, gue kagak ngerti kayak begitu. Ya pelajari Bapak Ibu ya. Saya yakin Anda menonton ini beberapa kali, OP 1, 2, 3 kali, Anda udah tahu, oh ini tuh arahnya ke sini ya. Oh ini platform, ini seperti Gojek ya kan. Oh, tapi kalau Gojek nggak bisa dibuat seperti ini karena tidak ada franchise-nya gitu, tidak ada master franchise. Nah ini yang berubah teman-teman ya. Jadi dunia berubah, kebiasaannya berubah ya, kebiasaan berubah. Kemudian apalagi yang berubah? Cara kerjanya ya.
Jadi sekarang itu disebut sebagai era new normal. Saya cepet aja ini karena cuma dikasih waktu 20 menit. Jadi saya langsung cut langsung masuk ke ini aja ya. Sekarang tuh era new normal tanpa Anda sadari bahwa ternyata apa yang Anda kerjakan hari ini itu udah berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Anda bisa lihat sekarang itu banyak sekali perusahaan melakukan PHK. Apakah PHK itu karena kebutuhan pandemi? Iya. Tapi ada kebutuhan kedua setelah pandemi ya, bahwa mereka melakukan yang namanya efisiensi. Ya, kenapa efisiensi itu terjadi? Karena ada perubahan. Semua orang sekarang mulai kerjanya dari rumah, kerja dari manapun ya. Jadi kalau Anda pernah dengar ada waktu itu pernah Sandiaga Uno tuh menghimbau teman-teman pengusaha, para pekerja itu kalau bisa ya mereka liburan sambil kerja. Ya. Jadi Bali dibuka, Bandung dibuka, Jogja dibuka supaya apa? Anda bisa kerja dari manapun. Yang namanya pengusaha. Kalau dia nginep sebulan cuma 30 juta, itu kecil buat dia. Dan dia senang, happy. Dia bisa meeting di situ dan seterusnya. Nah itu yang dibilang sebagai WFA, working from anywhere. Nah, dunia sudah arahnya ke sana, teman-teman, ya. Udah berubah sama sekali. Nah, yang mendukung arah ke sana itu banyak. Dan hari ini kalau Anda lihat, ada Ford, ada IBM, ada perusahaan-perusahaan yang lain, dan termasuk perusahaan tempat saya bekerja, MTech Group, itu yang sudah melakukan konsep WFH, working from home. Dan lucu, di tempat saya ini kan 50% ya. Jadi kadang-kadang 25, ya kalau keadaan yang buruk 25. Tapi ini kita sering 50%. Tetapi yang kerja di rumah, ya, walaupun kita kerja di kantor, tetap aja kita melakukan yang namanya conference meeting. Ya. Lucu, bro. Padahal udah di kantor nih, tetap conference meeting. Yang ada di sini juga pakai laptop dari mejanya melakukan meeting dengan teman-teman yang lain. Nah itu artinya apa? Semuanya memang sedang digeser ke sana. Nah ini yang saya bilang sebenarnya di satu sisi blessing in disguise, di sisi lain adalah bahaya, alarm. Jadi satu hari nanti pada saat semuanya sudah efisien, maka kemudian mereka tidak butuh banyak orang. Nah, kalau mereka tidak butuh banyak, kalau ada keterampilan baru yang harus kita pelajari. Setuju nggak teman-teman? Dan ini mungkin teman-teman bisa baca bukunya di bukunya Ronald Casali ya, kalau di Indonesia. Kalau di Amerika itu udah banyak, di tahun 2000-an itu sudah keluar tentang disruption ya. Nah, sekarang kita bicara soal kerja. Kerja itu kayak gimana? Kerja itu ada kayak saya, jadi wartawan mungkin ya. Terus mungkin teman-teman yang lain mungkin ada yang kerja jadi pegawai negeri seperti Pak Ahmad tadi ya, PNS ya. Kemudian ada juga yang jadi pengusaha seperti Pak Edi. Itu yang konsep-konsep konvensional. Jadi disebut conventional jobs maupun sebagai conventional business. Orang buka toko, orang kerja jadi engineer, itu yang namanya konvensional. Tapi kemudian semuanya berubah, ada shifting jobs ya, di mana orang sudah mulai merubah cara dia bekerja. Jadi sekarang saya ngelihat nih dari tadi ya, saya siang-siang kalau lagi gabut gitu ya, atau lagi menjelang buka tuh biasanya suka ngebukain TikTok ya, dan suka ngeliatin tuh orang-orang di situ tuh, padahal cuman kayak lihat apa ya, cuman lihat kayak 1-2 menit, tapi tuh ngasilin duit gila-gilaan, dan mereka disebut sebagai TikTokers. Ya kemudian Anda mungkin tahu yang namanya YouTubers. Dan itu semua mereka cari duitnya dari mana? Endorse. Nah kalau kita nggak pelajari konsep pekerjaan baru ini, teman-teman, kita bisa ketinggalan gitu loh. Ya. Nah, shifting bisnis juga terjadi. Sekarang semuanya sudah e-commerce gitu ya. Mungkin kayak Pak Edi punya toko pempek Selamat, dia juga melakukan itu. Tadinya mungkin enggak, tapi lama-lama dia terpaksa dipelajari ya e-commerce. Kemudian dia mulai gerak ya Pak Edi ya, betul ya, ke GoFood, ke GrabFood. Kemudian sekarang Shopee ya yang lagi ramai ya. Tokopedia juga lagi ramai sekarang ya. Dia jadi bukan cuma travel, tapi macam-macam. Traveloka juga lakukan ternyata. Dia mulai buat fintech dan seterusnya ya. Uber, Gokar, semuanya yang menguasai hari ini adalah konsep kekinian yang basisnya itu teknologi ya. Nah, yang menarik adalah si Tokution itu masuk di situ, dan dia adalah sebuah shifting business yang mana Anda itu tidak perlu lagi membuat sistemnya. Jadi semua yang ada di sana tuh udah disediakan ya. Yang namanya tadi e-commerce-nya udah ada, ya kan? Terus kemudian fintech-nya udah ada, lengkap semuanya ada. Dan kita tidak perlu mempelajari itu seperti seorang engineer. Kenapa? Karena sudah ada training-trainingnya. Salah satu ini yang dilakukan Pak Edi tadi, itu adalah basic trainingnya ya teman-teman. Nah nanti kalau Anda ikutan lagi ke dalam lebih dalam, itu adalah training lebih dalam lagi teman-teman, yang ngebahas bukan cuma produk ya. Kalau produk itu sebenarnya kalau saya bilang itu sebagai bonus karena kita own the business ya. Tadi udah dijelaskan dengan sangat lengkap sama Pak Edi bahwa kita ini milikin bisnisnya. Nah ini yang kemudian berubah. Tadi Anda mungkin dengar saya bilang tadi ya, ada yang namanya konvensional perusahaan ya, bisnis yang konvensional seperti Pak Edi. Nah kita ini punya satu konsep yang bisnisnya yang shifting, tetapi kita miliki sendiri. Ya, ini yang luar biasa. Kita punya kantornya ada di Amerika, itu kita juga miliki juga. Kita punya kantor di Indonesia, jadi kita bisa mencari informasi itu dari Indonesia maupun ke Amerikanya. Kemudian kita punya orang-orang engineer-nya yang mengembangkan ini semua.
yang membuat ini menjadi sangat-sangat maju seperti hari ini. Anda bisa ngobrol sama saya, tadi udah jelaskan Pak Ama ya soal teknologi dan seterusnya, saya nggak usah ulang lagi. Nah, ini semua teknologi dikasih sama Anda. Yang luar biasa, teknologi itu tanpa batas. Kenapa? Sampai hari ini sudah ada lebih dari 200, kalau tidak salah, paten pending yang sudah disediakan yang akan di-launch, nanti disesuaikan dengan keadaannya. Jadi kondisinya nanti, semaju apa dunia ini nanti akan disesuaikan ya, termasuk kenapa sekarang kita lihat yang namanya conferencing seperti hari ini yang kita lakukan ya. Dan itu yang luar biasa dari Talk Fusion. Yang saya sangat amazed adalah Anda tidak perlu membangun startup. Jadi banyak orang tuh bermimpi punya startup. Ini saya cerita sedikit. Saya sempat punya startup 3 tahun yang lalu ya. Dan ini masih ada barangnya sampai sekarang ya. Namanya Rea Soca. Kalau Anda mau cek itu di Play Store ada namanya Rea Soca. Itu pemiliknya salah satunya saya. Kita cuma punya berdua, saya sama teman saya. Nah, saya bangun itu sambil cari founder. Ya. Jadi orang ini lupa bahwa pada saat bikin startup, dia nggak bisa startup, ya udah. Nggak bisa, kenapa? Karena ada duit yang harus digelontorkan supaya startup itu maju. Betul nggak, Pak Edi ya? Jadi bakar duit. Bakar duit, betul. Bakar duitnya bukan cuma bakar duit karena untuk promosi ya, seperti kita lihat di Gojek, Grab, bukan. Tapi juga bakar duit untuk apa? Bangun teknologinya, teman-teman. Betul. Nah, saya cari founder sampai bertahun-tahun. Waktu kita udah mulai trial ke sekolahan, ya, karena ini konsep kita seperti kursus, tiba-tiba masuk tuh. Apa namanya kursus yang terkenal itu, Pak Edi? Yang online? Saya sampai lupa tuh namanya. English first. Bukan English first, yang kursus untuk semua jenis mata pelajaran ya. Jadi iya sejenis e-learning, ruang guru betul. Jadi waktu kita uji cobakan di Depok beberapa sekolah, ini kita udah uji cobakan di 4 sekolah dan mereka cukup puas. Tiba-tiba muncul ruang guru. Nah, ruang guru itu didukung sama pendanaan yang gila-gilaan. Dia masuk iklan ke TV hampir 1 T, Pak. Dalam setahun 1 T. Saya duit boro-boro T, Pak. M aja berat, ya. Padahal cuma ember, Pak. Ya, ember doang nih. Ember aja berat. Nah, ini yang saya mau cerita sama Anda, bahwa hari ini Anda disediakan satu startup, ya, platform yang gila, bukan cuma sekedar startup ya, tapi $2 ya, yang harganya cuma 2.000. Nah, yang kita butuhin itu cuma apa sih sebenarnya? Kita cuma butuh human resource kolaborasi, ya, collaboration human resources. Jadi tugas kita tuh cuma ngumpulin tim-tim kita supaya mereka juga merasakan manfaat dari ini, bukan cuma produk, tapi hasilnya. Tadi udah dijelaskan Pak Edi ya, dalam waktu 1 tahun Anda bisa ngasilin hampir 10 miliar, itu luar biasa. Dan kolaborasi orang ini luar biasa, kenapa? Karena sebenarnya konsep konvensional juga melakukan kolaborasi. Kenapa saya bilang begitu? Coba Anda cek, kalau perusahaan gede, karyawannya banyak nggak? Banyak kan? Nah, itu namanya kolaborasi sumber daya. Cuma masalahnya Anda tidak own the business. Jadi jam kerja Anda diambil 10 jam sehari, ya kan, Anda dibayar. Dan terpatok. Di kita enggak. Kita punya jam yang tidak terbatas, ya kan, nggak dipatok. Dan Anda boleh menggunakan jam Anda sesuka hati Anda. Tugas Anda cuma ngumpulin sama seperti para pengusaha tadi dengan sukarela. Jadi kalau di tim Anda ada 1.000 orang, mereka gunakan 1 jam, berarti Anda punya 1.000 jam. Sehari itu yang luar biasa gitu loh. Ya, ya. Betul, kita melakukan pengumpulan waktu dan itu efektif. Kenapa? Karena kita nggak ngajak sendirian 1.000 orang tadi. Ada yang ngajak lagi di bawahnya. Tadi udah dijelaskan juga Pak Edi ya. Kemudian apa? Relationship skill. Jadi konsep hari ini yang Anda harus tahu adalah membangun hubungan. Itu yang nomor 1, teman-teman. Jadi dari dulu saya selalu didengar sama orang tua saya dibilang gini, yang penting lu tuh harus sering bergaul. Nah, ternyata belakangan saya ngerti. Oh, itu relationship skill. Lu tuh mesti ngerti orang tuh kebutuhannya apa yang bisa jadi solusi dalam hidupnya dan seterusnya. Nah, ini yang kita perlu pelajari, dan ini di Talk Fusion hidup trainingnya dahsyat, teman-teman. Saya kasih tahu sama Anda, keren sekali. Anda dikasih mentor di situ yang nggak bosen-bosen sharing sama Anda. Mentor itu bukan cuma di tim Anda doang, tapi dari berbagai tim itu ngasih tahu Anda triknya, tekniknya, strateginya untuk menghadapi dunia yang semakin $2.000 itu sudah termasuk semua ya, Pak Jo ya? Udah semuanya, itu yang luar biasa. Nah, itu kita nggak akan dapat di bisnis lain gitu ya. Kemudian apa? Kita menjalankan konsep relationship marketing dan bukan seperti yang lain ya. Kalau yang lain kan ada barang, jualan, ditarget. Kita enggak, teman. Kita ini relationship marketing. Dari relationship skill tadi dikembangin menjadi relationship marketing. Ya. Di mana Anda cuma menjadi untuk menyalurkan distribusinya. Dan ini cuma cerita saja. Dan cerita ini sudah dikasih kemampuannya nanti. Storytellingnya gimana, cara ngundangnya segala macam, itu udah ada semuanya lengkap trainingnya. Ada podcastnya, ada training kelas dunianya, ada mentor kelas dunianya. Semuanya Anda dapat di situ. Dan itu sudah all in one. Ya. Kemudian ada lagi, kita tuh ngejar, kalau orang bilang, segmennya apa sih? Saya suka ditanya sama orang, siapa orang yang bisa ikutan Talk Fusion? Saya bilang,
aduh ini sampai anak bayi ibaratnya embrio aja kalau boleh saya masukin deh, beneran. Ya, baru embrio aja yang Anda masih hamil gitu ya. Ibaratnya kayak gitu loh. Ini saya nggak bilang ini ya, ini bercanda ya, tapi ibaratnya kayak gitu. Saking ini memang untuk semua market. Kenapa? Karena sebenarnya yang Anda persiapkan itu bukan cuma masa depan Anda, tapi juga masa depan keluarga Anda. Makanya ada yang disebut sebagai family business, join family gitu ya, bareng-bareng kita join. Kerjain rame-rame. Makanya saya sampai ngomong bercanda begitu ya, dari embrio Anda misalnya baru merencanakan, baru menikah, terus hamil, terus gitu, aduh nak besok jadi asosiat, mau besok kalau perlu sekarang gitu ya. Kira-kira begitu ya, saking ini akan menolong mereka juga di masa depan ya. Karena kita persiapkan ke mereka tuh bukan aset yang pasif ya. Kalau Anda misalnya dikasih tanah, dikasih apa, itu nggak bisa bergerak. Ya. Mungkin angkanya bisa naik, tapi potensinya nggak kemana-mana gitu loh. Anda punya tanah misalnya di Jakarta, bisa nggak harga tanah itu jadi seperti harga tanah di Tali? Nggak bisa. Ya udah dia akan stay di situ gitu loh. Ini beda ya. Bisnis kita ini potensinya itu bisa menyebar kemana-mana dan bisa berkembang dan nilainya akan sangat luar biasa besar dan tidak ada batasan apapun ya. Ini kalau kita mau kasih bandingan nih, teman-teman suka bilang Gojek tuh hebat ini, iya saya setuju karena dia itu hebat luar biasa sampai dia sendiri sekarang jadi menteri ya, karena kehebatannya itu salah satunya. Tapi ingat satu hal, apa yang dilakukan Gojek hebat luar biasa itu sebenarnya potensi sama kita itu mungkin masih bisa kita kalahkan. Kenapa begitu? Karena Gojek sampai hari ini ya itu baru ada di Indonesia sama India teman-teman. Ya baru 2 negara setahu saya ya. Dan dia kalau mau berkembang ke negara lain dia harus bikin lagi izin apa segala macam dan cukup rumit. Kenapa? Karena masih ada fisiknya teman-teman. Ingat ya, Gojek itu sebenarnya intangible tapi juga tangible. Karena dia kerjasama sama orang yang masih menggunakan produk, masih ada fisik. Ya, di kita udah enggak nih. Artinya apa? Sudah tidak ada kesulitan untuk tembus. Makanya saya bilang, semuanya itu no boundaries. Anda bisa kemanapun. Anda hari ini mau pindah. Betul Pak. Anda mau pindah misalnya misalnya mau pindah negara ke Afrika gitu. Bisa. Anda pindah ke Afrika, Anda tetap kerjain ini. Dan Anda akan dapat tim baru mungkin nanti di Afrika sana dan seterusnya. Nah ini luar biasa. Dan buat saya pribadi, dengan konsep yang seperti ini, artinya Anda akan punya pekerjaan yang bisa dilakukan remote dan bisa berpindah-pindah. Buat Anda yang hobi traveling, ini jadi solusi. Buat Anda yang tidak pernah traveling, tapi pengen traveling, bisa jadi solusi juga. Sambil kerja, sambil jalan-jalan. Ya, Anda nanti bisa ketemu tim-tim Anda yang akan Anda bangun, ini luar biasa. Anda bangun hari ini, mungkin kayak Pak Edi, Pak Ama tadi ya, saya juga kebetulan, punya tim banyak di luar negeri, tapi kita nggak pernah ketemu sama mereka. Tapi kita bisa bangun tim di sana. Nah, ini saya sebut sebagai apa? Satu hari nanti, waktu pandemi ini berkurang, Pak Edi tuh akan kunjungin tuh tim-timnya mungkin yang ada di Belanda, di Prancis, dia akan kunjungin. Untuk apa? Untuk bertemu fisik aja, hanya sekedar say hi, jalan-jalan, ngasih lihat bahwa kita ini udah sebesar ini sekarang dan seterusnya. Nah, ini yang kalau saya bilang tuh sebagai, kalau kita bilang sebagai bisnis impian atau pekerjaan impian, ya kita bilangnya seperti itu. Nah, teman-teman, kalau kita mau ngomong apa sih yang kemudian membuat saya mengerjakan ini dengan sepenuh hati? Karena saya menganggapnya sebagai solusi, ya. Karena di sini kapabilitas kita waktu masa shifting itu terbentuk. Kemampuan kita punya kemampuan kerja yang berbeda dari orang lain, ya. Karena tadi yang saya bilang, kayak kita punya relationship skill, kemudian kita menggunakan konsep relationship marketing untuk mengerjakan satu platform. Yang kalau kita kerjakan sendiri, biaya mahal sekali, betul ya Pak ya? Nah, platform bisnis. Saya ngomong platform bisnis, siapa yang bisa ngerjain platform bisnis? Kalau kita lihat tadi yang diceritakan Pak Edi, Gojek itu sekarang jadi salah satu perusahaan paling bernilai di dunia. Yang nilainya sudah sampai mungkin 500 sampai 1000 triliun. Nah, pertanyaan saya sederhana, Anda mau bangun kayak gitu? Nggak mungkin. Tapi hari ini Anda disediakan satu platform yang mungkin kalau saya bilang, ini sophisticated, benar-benar intangible. Ini udah seperti iTunes, ini udah seperti Netflix, yang Anda nggak usah ngapa-ngapain, Anda bisa punya omset di seluruh dunia. Bukan cuma omset, kita ngomong ya, tapi net profit margin di seluruh dunia. Ya. Kemudian, master franchise business. Saya nanya sama Anda sekarang, pernah nggak ada dengar ada franchise bisa dijual lagi? Nggak ada. Franchise, saya punya nih kebetulan kedai kopi ya. Saya punya kedai kopi yang saya bangun di Medland. Itu saya beli nilainya itu 75 juta. 1,5 tahun yang lalu. Ya. Dan sekarang kalau nggak salah udah 100 juta. Dan itu cuma untuk 3 tahun. Dan saya sebagai pemegang franchise, itu cuma sebagai franchisee. Nggak boleh jual franchise-nya lagi. Jadi cuma boleh jualan kopi. Udah, mentok. Dan itu terjadi sama semua franchise yang ada di Indonesia. Mungkin di seluruh dunia juga seperti itu konsepnya. Nah, kita master franchise di mana kita itu bisa bukan cuma jual produknya, tetapi kita bisa jual franchise-nya juga. Ini yang luar biasa dan tidak dimiliki sama yang lain. Kenapa? Karena secara langsung kita adalah pemilik yang owner
Nah, ownernya itu sama nggak sama Boprena? Sama. Kita nih, Boprena owner, kita co-owner. Kita punya hak yang sama untuk menjual, dan Boprena udah menyerahkan kepada kita. Udah, teman-teman yang ada di seluruh dunia, silahkan jadi co-owner, kita bangun bareng-bareng yuk. Nah, Anda semua yang ada di sini, artinya apa? Jadi CEO-nya, ini luar biasa. Kemudian apa lagi? Blue Ocean Strategy, teman-teman. Ingat, Setuju. sampai detik ini, ya Pak Edi, kita nggak ketemu ya Pak Edi ya. Kita kan kerja ini hampir sama nih, sekitar 7-8 tahun, ya Pak ya. Kita mulai hampir sama nih. Kita belum pernah ketemu ya Pak, pesaingnya, satupun ya Pak ya. Belum. Nggak pernah ketemu. Nah, Belum ini ada yang bisa menciptakan itu. Nah, orang lain sudah masuk ke apa? Red Ocean atau bahkan Black Ocean Strategy, di mana Kita masih belum bisa. kita belum masih luas. Ini ngeri. Pasarnya, saya bilang 7 miliar penduduk dunia. Itu pasar kita. Nah, ini yang luar biasa. Yang saya bilang gini loh. Anda jangan mikirnya gini, wah tapi kan ini belum diminati. Kenapa ya? Talkshow itu kok beda sama Zoom dan seterusnya. Pertanyaan itu saya balik. Kalau Anda jadi pemilik Zoom, Anda akan ngomong gitu nggak? Enggak. Anda akan bilang, udah Bu, kita join Zoom, mau nggak? Anda pasti mau kalau dia join Zoom. Masalahnya, Eric Yuan itu tidak ngajakin Anda join. Anda cuma suruh pakai dan bayar. Nah, di kita enggak. Kita ini semua yang ada tadi diceritain Pak Edi yang luar biasa tentang services kita, itu punya kita semua. Dan kita menjual mereka itu gelondongan langsung. Supaya mereka merasakan manfaatnya dan juga merasakan manfaat sebagai pebisnisnya. Sebagai owner tadi. Itu yang luar biasa. Nah, yang berikutnya ini yang tidak bisa ditandingin lagi. Teman-teman, saya bilang, Top Fusion bukan produk terbaik. Tapi banyak hal yang tidak bisa ditandingin dari Top Fusion. Jadi kalau Anda melihat itu cuma, wah ini Top Fusion kalah sama ini nih. Itu Anda akan capek ngomong kayak begitu. Kalau Anda ngomong kayak gitu, nggak akan ada bisnis di luar sana. Nggak akan ada janji jiwa. Nggak akan ada lain hati. Nggak akan ada laundry, A, B, C, segala macam itu nggak ada. Kenapa? Mereka udah kalah sama produk yang gede-gede. Menurut Anda. Tapi ternyata kenapa? Enggak, pasar gede. Di mana-mana. Gede sekali. Betul, karena kita ownernya, teman-teman. Ingat itu, kita ownernya. Ya. Yang berikutnya ini yang saya bilang sebagai Blitzkrieg. Unlimited Commission. Blitzkrieg. Anda tahu Blitzkrieg? Blitzkrieg itu dalam bahasa Jerman. Secepat kilat, Bapak Ibu. Secepat kilat. Anda belum sadar, atau langsung masuk. Nah, pernah nggak Anda ngerasain bisnis, Anda baru transaksi, dalam waktu kurang hanya sekedar beberapa detik aja ya, uang itu udah masuk ke dalam rekening Anda. Ya, businya. Atau kita bilang profitnya. Nggak ada, Bapak Ibu. Tukang bakso aja, Anda tungguin, balikin duit. Itu mungkin udah 1 menit sendiri. Kita lebih cepat dari tukang bakso. Lucu ya? Cepat dari tukang bakso tuh kayak agak aneh gitu. Supaya buka puasa bisa merenung apa yang dikatakan ini kan. Jadi setelah buka puasa merenung supaya nanti buka puasa join. Nah, gitu ya. itu Bapak Ibu ya. Jadi kekuatan terakhir itu, dari Pak. Oke. Ini semuanya ada di seluruh dunia, Bapak Ibu. Ya, all around the world. Ini bisnis seluruh dunia. Kita menjadi citizen of the world, teman-teman. Kita menjadi warga negara dunia. Kapan lagi? Dengan bisnis ini kita jadi warga negara dunia, ya. Disupport oleh legal, ya, hukum secara domestik maupun internasional, ya. Betul. Potensi income-nya gila. Dan ini lifetime world class mentorship, di mana Anda, kalau bisnis di luar sana, nggak mungkin dimentorin 24 jam. Setiap hari, seumur hidup Anda, nggak akan pernah kejadian kayak gitu. Di sini terjadi. Dan cuma satu-satunya di Top Fusion, ya, teman-teman. Nah, potensinya, aduh teman-teman, udahlah, tanpa batas ya. Saya mau cerita kepanjangan. Bahkan akan sangat kepanjangan. Nah, Nanti yang kita Anda, khusus sesinya Mas Joy. saya mau cerita sama Anda, solusi di sini. Yang saya ajak Anda untuk menjadi solusi hidup Anda. Saya jujur, yang saya perjuangkan di rumah saya tuh, keluarga saya tuh bapak ibu saya. Karena mereka udah sepuh, ya. Dan itu biaya untuk merawat mereka tuh gede sekali, luar biasa. Tapi dari sini, saya dapat solusinya, ya. Ayah saya harus operasi bypass di Pineng, habis 350 juta. Saya keluarin dari sini. Ibu saya kena masalah patah tulang dan kemudian harus dirawat. Itu semuanya dari sini. Saya bisa ngajak ibu saya jalan-jalan 2 kali ke Hawaii. Itu dari sini. Dan itu salah satu hadiah ulang tahun dia yang nggak akan pernah dia lupa gitu loh. Karena memang saya kerjain ini. Jujur, ini untuk keluarga. Sekarang tinggal tanyakan ke diri Anda. Buat apa Anda ngerjain ini? Jadi kalau misalnya Anda, saya kalau buat diri saya sendiri kayaknya biasa aja. Enggak, teman-teman. Saya ajak ini untuk keluarga, teman-teman. Why-nya karena buat keluarga. Nah, saya mau ajak hari ini Anda, ya sebelum buka puasa ini, teman-teman, lihat ini sebagai peluang yang mungkin tidak akan ngetok pintu Anda 2 kali. Ya, tinggal Anda mau nggak diketok sekali sama teman Anda, pasangan Anda, atau siapapun yang undang Anda hari ini ke sini. Yang mereka tuh niatnya baik sama Anda. Bukan mau 30 juta Anda. Itu kecil banget, teman-teman. Ingat, platform yang kita beli. Kita jadi co-owner. Kita nggak bersaing sama siapapun. Kita masih Blue Ocean. Nah, jika itu bisa menyelesaikan solusi Anda pengen anak Anda sekolah di luar negeri, Anda pengen bangun rumah yang luar biasa, Anda pengen bangun panti jompo mungkin, bangun masjid dan seterusnya, teman-teman ini solusinya, ya. Itu aja dari saya Pak Edi. Saya kalau mengerti banyak, maksudnya memang waktu kita yang kurang banyak, ya. Jadi karena berhubung dengan teman-teman juga mau buka puasa,
Supaya tapi ini menjadi renungan di saat lagi sampai berbuka, menikmati bukaan sambil merenung apa kata Pak Jo. Ya, selamat berbuka puasa buat teman-teman semua. Ya, Terima setelah kasih. itu Anda minta link berikutnya dengan pengundang Anda ya, supaya setelah Anda buka puasa Anda bisa berdiskusi lebih banyak dan segera keluarkan kartu kredit dan tidak usah ragu-ragu. Karena undangan tidak akan datang kedua kali ya, Mas ya. Betul. Ya. Tidak akan datang. Oke, terima kasih. Selamat sore teman-teman. Ya, selamat Thank you, Pak Edi. puasa bagi teman-teman yang Selamat berbuka. menjalankan ibadah puasa. Ya, Ya. demikian. Terima kasih. Ya, sampai ketemu kembali. Thank you Thank you. semuanya.